Ikhwan yang dimuliakan Allah, seseorang dalam beribadah harus istisyaril bil galab. Dia harus menyadari, merasakan dari dalam hatinya rasa dalam beribadah. Dari mana akan datang rasa kita untuk menikmati ibadah-ibadah kita? Ini harus dilandasi dengan dua hal. Hal yang pertama, ia harus tahu bahwasanya ibadahnya itu adalah pintu satu-satunya ia berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kesempatan lain dengan banyaknya maksiat yang ia lakukan, dengan banyaknya kedurhakaan yang ia sapa dalam seluruh hidupnya. Rasa-rasanya pintu Allah Subhanahu wa taala akan tertutup rapat untuk seorang pendosa. Semisal orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya dalam kehidupan dunia dan melupakan akhiratnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak seluruh umat tanpa memandang siapa dia. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita dan bahkan akan mengazab kita, akan memberikan hukuman kepada kita bila kita lalai dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang sedang kita jalankan adalah ladang amal pahala yang akan kita tuai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazratil akhirah. Dunia adalah ladang kita menimba sebelum kita sampai ke tempat kita akan bersemayam selama-lama, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ibadah bermacam-macam. Ibadah jenisnya beraneka ragam. Ibadah ada yang dilakukan dengan tubuh, ada juga yang dilakukan dengan hati. Yang kita maksud dalam perihal hari ini adalah ibadah yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa Allah Subhanahu wa taala bilang melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in galla." Jadi amal ibadah ternyata yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang dilakukan secara konsisten. Ibadah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun jumlahnya kelihatannya sedikit dan sepele. Tapi sesungguhnya Allah mencintai pekerjaan-pekerjaan yang dawam atau dilakukan secara berkesinambungan. Tidak dilakukan satu kali dalam jumlah yang banyak, tidak dilakukan satu kali dengan beratnya pekerjaan ibadah, tapi dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan walaupun amal ibadah itu sedikit. Pantasnya rasa syukur kita karena Allah telah menjadikan kita seorang manusia, menjadikan kita, mengarahkan kita kepada beribadah lebih banyak lagi. Karena dalam ibadah-ibadah inilah kita akan menemui nilai-nilai kehidupan yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, bahkan diriwayatkan dalam sebagian riwayat, la tubaghidu ila anfusikum ibadatallah. Jangan sampai kamu mendapatkan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan benci atau merasa tidak senang. Justru kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Khudhu minal a'mali ma tatiqun." Ambillah daripada amal-amal ibadah kalian yang kalian mampu, yang kalian senang, yang kalian suka, yang ringan kalian kerjakan, tapi terus-menerus kalian kerjakan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sahabat Assalamualaikum Nusantara, ibadah dalam jenisnya dan ragamnya teramat banyak. Sehingga banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Senyum kita adalah ibadah. Tata krama kita adalah ibadah. Rasa berbakti kita kepada kedua orang tua kita adalah ibadah. Rasa taat kita kepada guru-guru kita adalah ibadah. Rasa cinta kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bukan hanya ibadah salat, bukan hanya ibadah puasa, tapi banyak ibadah yang bisa dilakukan setiap muslim guna mendulang kebahagiaan dunia dan mendulang kebahagiaan akhirat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam menjalankan ibadah sangat amat dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang selama ini identik dengan musibah, ternyata sabar itu
lebih banyak dan lebih berat manakala kita melakukan ibadah. Ada orang yang satu hari mampu menyembah kepada Allah, dalam hari yang lain ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mampu berdiri membela Allah pada satu waktu dan dia mampu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lain. Maka sabar dalam ketaatan adalah perihal yang gampang diucap tapi sulit untuk dikerjakan, dan kita harus terus berupaya untuk mendapatkan kemuliaan kesabaran dalam beribadah. Ini akan kita dapatkan bila mana rasa takut telah hadir ke dalam hati kita. Rasa takut itu akan menghadirkan banyak rasa-rasa yang lain yang menjadikan kita semua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta juga merasa senang dengan ibadah kita. Bukan berarti menjadikan diri kita berbangga dengan ibadah kita. Seorang yang baik adalah orang yang senantiasa menganggap amal ibadahnya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tagsir, dia merasa kurang akan apa yang ia persembahkan kepada Allah. Kelalaiannya begitu banyak, maka ia harus banyak mendulang pahala ibadah dengan dia mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sabar dalam menjunjung ibadah adalah pahala yang tanpa batas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita bersabar untuk mendirikan salat yang 5 waktu, maka siapa orang yang membetulkan niatnya, bersabar dalam taatnya, ia akan meraih pahala dan ganjaran salat 5 waktunya yang senantiasa ia jaga. Rasa sabar dalam beribadah ini lebih-lebih lagi akan datang kepada kita bila mana rasa takut telah datang kepada kita, dan rasa takut ini tidak akan pernah datang bila mana rasa malu belum datang kepada hati kita. Ikhwan, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Rasa malu akan timbul kepada kita manakala kita bersujud, beribadah dengan ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa ibadah kita begitu banyak kurang dan kita tidak bisa mengembalikan rahmat Allah yang begitu luas dengan ibadah kita yang semaksimal mungkin. Maka ini akan menghadirkan rasa malu di dalam hati kita, sehingga rasa malu akan mendorong rasa takut, dan rasa takut akan menjadikan kita sebagai hamba yang mawas diri dan terus berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain ayyuhal ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.